Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilawahi wa bidina wa walidikum wa abna wa muslimin wa muslimat. Taqwa wa ila wa'adati syarri aina ma'akan syarri lahu dan maqalim dan Allah wa tawilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhtarabin wa muhtarabat, para kiai, para asatidz, ustadz, dan Allah muliakan para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah meskipun takbir masjid Hidayah Umat Kamis dan Kansal yang berbahagia saya hormati. Pada kesempatan yang mulia ini, monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala limpah rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah menika kula panjenengan sedaya sangat kebahagiaan malih istiqomah di pengurusan PG rutin sing diadakan setiap di tertentu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Umat Kamis dan saat ini. Tentu harapan kita sedaya tinggi ikhlasan istiqomahan kula panjenengan sedaya untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua bisa meraih rahmat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Allah terus maringi keberkahan pada kita semua, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan duniawiah, lebih-lebih ukhrawiyah, dan tentu kita berharap ibu dengan keluarga kita semua golongan sebagai manusia yang bahagia selamat di dunia wal akhirah. Amin. Kalau aku monggo dilanjut balik pertemuan yang lalu terakhir sampai zakatul ma'dan, zakat hasil tambang. Jadi kalau ini logam mulia
dikeluarkan dari bumi menggunakan alat. Kalau ingin harus emas dan perak, kados bensin, kados perunggu, atau barang-barang yang lainnya, maka wajib zakat, kecuali dari sate malik. Terus sampai nisabnya sama dengan emas dan perak, 2,5% yang dikeluarkan, sekitar 84 85 gram. Sampun lanjut malih. Bismillahirrahmanirrahim. Khomisan yang kelima, zakatul rikaz, zakat rikas. Rikas itu nopo harta karun. Warikaz, dan yang dimaksud dengan rikas itu adalah buah dafidul jahiliyah, harta yang terpendam al-jahiliyah pada zaman dulu, zaman jahiliyah. Minat dahab wa fiddah, baik berupa emas ataupun berupa perak. Syurut wujud zakat rikas, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat rikas tadi, harta karun tadi, arba'atun, ada 4. Yang pertama, yang guna dahaban atau fiddatan, harta karunnya itu harus emas dan perak, sama dengan tambang kemarin, emas dan perak. Ya tentu yang dimaksud emas sama ini biasanya kan kados koin ini, zaman dulu ini koin emas, koin perak, dirham, dinar, atau bisa juga emas yang dipakai itu buat hiasan, nanti biar dipendem. Nah, itu termasuk. Terus yang kedua, yakuna min dafidil jahiliyah, dan syarat wajib mengeluarkan zakat rikas yang kedua adalah yang memang benar-benar harta yang terpendam pada zaman jahiliyah, zaman dulu. Nah, terus diketahui dari mana? Wa yu'rafu, dan bisa diketahui dari hal itu bi alamah, dengan tanda. Tanda neopo kasmi malikin, seperti orang jenengi rojo. Betul, kalau kita kan rojo Majapahit, rojo seperti Kenaro, dulu itu boleh jadi dengan menggali umroh, menemukan emas atau perak yang ada tulisan raja al-daulah atau kerajaan dari kerajaan dulu. Nah, itu berarti termasuk nomor harta karun di orang dulu. Kalau di Surabaya ini jarang, datang Singosari, kata Surabaya Pondok dulu, datang Singosari itu masih kata tempat-tempat yang bersejarah, bahkan pemandian Ken Bebes pun masih wonten dan masih ori. Jadi ini boleh jadi daerah sekitar wonten harta karun, bisa dilihat dari nama raja atau kerajaan. Wa amma idza kana min dafidil Islam, ada pun kalau harta tadi itu pendamannya orang Islam, aujubilah atau tidak diketahui, tidak ada tanda-tandanya, tidak diketahui, maka
hukumnya hukum lukoto. Hukum lukoto. Lukoto itu barang temuan. Jadi kalau panjenengan mendapatkan harta karun tidak ada tanda-tandanya, jenenge raja ya kaono, kerajaan ya kaono. Panjenengan juga sudah menyampaikan kepada orang-orang yang ahli, katakan ahli rugi, yang tahu biro, zamannya Sopo, tidak diketahui, atau panjenengan nyemeranti menemani orang Islam. Nah, kalau seperti itu bukan dinamakan rikas, tapi dinamakan lukoto. Lukoto itu adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya, kemudian ditemukan oleh orang lain. Harta atau sesuatu atau barang yang hilang dari pemiliknya, nah, kemudian ditemukan orang lain, itu namanya lukoto. Sedangkan lukoto ini malah itu beda, hukumnya berbeda dengan rikas. Lukoto ini menurut mazhab Syafi'i hanya dengan katakan melakukan handphone di Sopo, melarang bisa. Maka ini namanya lukoto. Jadi barang temuan. Nah, terus bagaimana mazhab Syafi'i? Ketika panjenengan ambil barang temuan itu tadi, maka harus diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan ini di tempat-tempat yang ramai dan masih ciri-cirinya. Jadi ojo nopo barang ini, tapi ciri-cirinya. Tidak hilangan dengan ciri-ciri ini, kata-kata handphone, handphone bisa mau, tak usah disebut mau merek ini, mau casing gitu, aku akhirnya menurut saya malah banyak yang mengaku-ngaku, wait, jadi cukup ya, ciri-ciri nopo, mau, sepeda motor katakan. Atau barang-barang berharga yang lain, lalu itu diumumkan selama 1 tahun. Mulai kapan 1 tahun itu? Mulai menentukan apa mulai mengumumkan? Dihitung 1 tahun itu mulai mengumumkan. Terus dengan katakan, kalau handphone sing larang dijual bulan Januari, mana itu bulan Desember, bulan Februari, baru panjenengan mengumumkan. Maka dikatakan setahun itu adalah Februari tahun ini. Kalau tidak ada yang istimewa dengan pasar katakan ditempel pengumuman di masjid desa ini atau medsos di Instagram, di Twitter, atau di TikTok, atau mungkin di Facebook. Dan setahun kalau sing kalau sing pemiliknya disembah maka boleh yang setahun maka boleh dipergunakan, boleh dimanfaatkan. Itu lagi itu pokok. Ketika diumumkan maka barangnya harus disimpan, Lukoto, jadi barang yang hilang dari pemilik, barang yang hilang dari pemiliknya terus ditemukan orang lain.
kalau sepeda motor parkir memiliki menghasilkan itu bukan barang yang gila. Wah ini motor nih bang, itu sedang mencuri. Jadi yang dikatakan motor itu mana? Nah kalau barangnya itu nggak awet, barangnya nggak awet, katakan makanan, disimulno bisa kalian setahun, barang nggak awet itu, disimulno kalau saya ngaku maka boleh dimakan, asalkan, suatu nih orang sing kehilangan bau di tubuh, orang sing berarti harus mengganti. Harus mengganti biasa dari uang. Ada. Jadi foto makanya baku foto ini barang temuan ini di antara imam empat itu berbeda pendapat. Nah, Imam Maliki sama Imam Hambali itu justru mengambil barang temuan itu punya makruh. Kenapa kok makruh? Jawaban Imam Malik dan Imam Hambali karena ketika kita mengambil barang tersebut, satu biasanya tergoda untuk memanfaatkan itu. Terus yang kedua, ribet memang harus sesuai dengan ritual diumumno. Satu tahun sampai ribet. Nah karena itu justru dua imam ini mengatakan makruh. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi hukumnya malah harus. Kenapa? Karena menjaga hartanya orang muslim itu adalah suatu kewajiban. Sehingga diselamat nolak sampai setahun di uang. Ini pun namanya apa? Jadi ketika panjenengan menemukan barang, harta karun lah katakan yang tidak ada tanda-tandanya, kalau jenengi rojo, kalau kerajaan-kerajaan tidak ada tanda-tandanya itu, maka harta tadi dikatakan harta lumotok, bukan dikas tapi lumotok. Itu umumnya sih sudah. Terus sing nomor 3, syarat wajib zakat rikas adalah an yakuna nisoban, satu nisab kan nisab bidah wal fiddah, seperti nisabnya emas dan perak. Fala zakat fi man nisab, maka tidak wajib zakat kalau harta temuan tadi itu harta rikas tadi itu tidak sampai di nisab. Dengan menggali oleh emas, perusahaan rojo atau kerajaan setelah ditimbang tidak sampai 84 gram, tidak sampai 84 gram, maka ya sudah, itu menjadi milik panjenengan dan tidak usah mengeluarkan zakat. Lain halnya kalau lebih dari nisab 84 gram maka terkena nisab. Nisabnya sama, nanti kita beri itu beda karena dikasih karena harta nopo karun. Kalau emas kemarin kan 2,5%. Terus yang nomor 4, an yakuna fi ardi mawad, hendaknya harta karun tadi itu berada di tanah yang tidak bertuan. Maksudnya tanah yang sudah bertuan, tanah seperti mana, bukan tanah miliknya orang.
panjenengan ngono nggih ngajengi kirane kok panjenengan lebih terasnya untuk menemukan, nah itu berarti bukan nomor tanah ya yang tidak berdua nih. Aufi mungkin huwa ahya, atau ya dia menemukan ya di lahan yang baru dia kelola. Jadi dia setelah beli apa sebidang tanah kelola pembinaan rokola ya digali nah, ternyata dia menemukan harta karun. Nah kalau seperti itu maka wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat ya agar malik idah maliyah ya, maka wajib mengeluarkan zakat si pemiliknya tadi. Wa illa, maka jika tidak fayurja ilal muhyi, maka bisa dikembalikan kepada pengelola awal. Fa in akal, maka jika tidak mau ya, fayusrafu li baiti mal muslim, maka ditasarufkan ya atau diberikan ke baitul mal. Ini ya seperti ya, diberikan ke mana Basnas ya. Jadi sekali lagi ya, syarat wajib yang keempat itu harta yang terpendam tadi ya, an yakuna fi ardi mawat ya. Jadi berada pada tanah yang tidak berkuat, tanah-tanah umum, atau ya berada di lahan yang baru dia kelola. Nah itu baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat nikahnya. Nek gak gelem misalku kausan nek harta ini, nah, maka diberikan kepada baitul mal. Wis berikan ke Basnas ke mana lagi biar dituangkan, kemudian bisa diberikan kepada para duafa dan masakin. Wala yustaratu wudiul haul, tidak disyaratkan lewatnya haul firrikas pada harta karun tadi. Wal madan, begitu juga hasil tambah. Bagian jadi zakat huma fil hal, maka ada usah menunggu 1 tahun dari esmari mengono harta karun itu kamu ya, kemudian setelah ditimbang sampai esok, maka ketika itu dia harus mengeluarkan. Ini tidak usah menunggu 1 tahun. Begitu juga hasil tambang tadi ya, tidak usah menunggu 1 tahun tapi harus dikeluarkan, yaitu zakat. Nah, zakat fitan wal wajib fihi ya, kewajiban mengeluarkan zakatnya al khums. Khums itu 1/5. 1/5 itu berarti berapa persen? Nah, itu 20 ya. Jadi lumayan karena harta temuan ya, istilahnya harta kartu 20%. Jadi ditol kan sampai 100 juta ya. Berarti 20 juta itu bukan milik dengan ke fakir miskin. Ya, 20%. Beda dengan emas dan perak kemarin. Kalau emas dan perak kemarin kan 2,5%. Ya. Nah ini emas perak tapi harta karun. Namun niku zakat nikah. Saat ini lanjut malih. Tonton pertanyaan.
Ramadan lanjut lagi saat ini sadisan yang keenam, zakatu urud tijarah, zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat perdagangan, wahiyaz zil'u wal badha'i, yaitu benda-benda dan barang-barang. Ya, wa makna urut, maknanya urut tadi, zakat urut tijarah, maknanya urut itu adalah ma qabala ad-dain, ai ma siwa wal fiddah, selain emas dan perak. Yes. Jadi dagang yang dimaksud di sini adalah berdagang selain emas dan perak, jadi barang-barang benda-benda selain emas dan perak. Wa makna tijarah, maknanya tijarah adalah taklidul mal li gharadhir ribhi. Taklid itu mengelola atau memutar, ya, memutar harta untuk tujuan mencari laba. Jadi memutar harta tujuannya adalah untuk mencari laba. Syurut wujub zakat tijarah, syarat-syaratnya wajib mengeluarkan zakat tijarah itu ada 6 sintatun. Yang pertama adalah antakuna urutun badha'i lanakdan, barang-barangnya itu bukan emas dan bukan perak. Jadi faidah tajar fiddah amil fiddah, apabila dia berdagang ya fiddah emas amil fiddah atau perak, pada jiwa alai zakat naqdain, ya maka zakatnya nanti zakat naqdain, seperti kemarin zakat naqdain, tuna zakat tijarah, bukan zakat tijarah. Idza tawaffara syurut, apabila telah memenuhi syarat-syarat. Jadi yang dimaksud di sini ya para bapak ibu, zakat tijarah itu adalah zakat perdagangan sing didagang itu benda-benda atau barang-barang. Yes, bukan emas, bukan perak. Terus yang kedua, syaratnya niat tijarah, niat berdagang. Fala zakata idza nawal kunyah awil iddikhar, maka tidak wajib zakat apabila dia niatnya niat menyimpan saja, ya, niat gudang, kayak gudang, contoh ya. Jadi syarat wajib mengeluarkan zakat tijarah itu memang awal panjenengan sudah berniatan bahwa untuk berdagang, insyaallah niatan berdagang. Contoh saat ini dagang nopo, ya, wis mainan anak-anak lah kan, mainan anak-anak. Tapi mainan anak-anak sih buatan sing kecek-kecek, modalnya muatan. Jadi full lah, tempat ini full mainan anak-anak full. Nah, tapi panjenengan ya ketika beli mainan anak-anak ini tidak ada niatan untuk menjual, dan niatan untuk berdagang, ya, medisi pentok, wis kami itu buku-buku, kami itu simpen, yugo-yugo dan memiliki dan golenan. Ya, kalau hanya disimpan saja, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Walaupun semakin itu ya sampai mencapai ini. Jadi harus niat tijarah, niat tijarah. Panjenengan beras, katakan timbul beras. Nah, tapi ketika panjenengan tidak panjenengan jual, hanya panjenengan simpan saja, tidak wajib zakat. Terus nomor 3, iktiranu niyah bitamalluk, bersamanya niat bitamalluk, dengan memiliki. Maksudnya gimana? Yakuna nawiyan litijarah inda syira',
berniat berdagang indah sirah ketika panjenengan beli barangnya kulaan ketika kulaan ya. Jadi ketika panjenengan kulaan itu sudah ada niatan memang ya, niat untuk berdagang harus bersamaan ya. Nah, dari situ ya, kalau ishtaro andaikan dia membeli biniatil ya, niatnya beli ya, tapi dia niatnya niat untuk menyimpan. Tsumma ba'da fatratin nawat tijarah, kemudian ya, setelah beberapa bulan baru dia niat berdagang. Fayabda'ul haul, maka haulnya min hinil bati bil amal ya, al-bai' wa syirah ba'da niyat. Jadi gini Pak ya. Panjenengan ketika beli barang iwal ya, awal panjenengan niat sekarang ya, tidak sensual. Panjenengan beli karena bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei panjenengan berubah pikiran ya, Mei panjenengan berubah pikiran lah, maka ya, dari bulan Mei itu hitungannya haulnya ya, jadi nanti kan ada haul zakat hijau, ada haul 1 tahun. Nah dihitung awal haulnya itu adalah dari bulan Mei, bukan ketika panjenengan beli ya. Lain halnya ketika panjenengan awal sudah niat ketika pulangan itu memang niat mau saya jual, maka awal itu sudah haul sudah berjalan. Jangan dibagi dan dibagi. Jangan gitu. Nah terus yang keempat, an yakuna tamalluk bi muawadhah, kepemilikannya itu bi muawadhah dengan proses tukar menukar ya. Fala zakat fil malaka bi'irtin, maka tidak ada kewajiban zakat ketika dia memiliki bi'irtin ya, karena oleh harta waris au hibatin atau pemberian, illa idza syara fi tijarah ma'niyatan, kecuali dia memulai berdagang ya, niat dagang ngeten Pak ya. Jadi ada proses tukar menukar, makanya uang itu nakden hukumnya sama dengan emas dan perak. Oke, ada tukar menukar panjenengan boso uang, oke. Nah kemudian panjenengan rupa barang di uang. Nah ini proses tukar menukar. Gimana Bapak? Panjenengan beli. Nah nanti setelah panjenengan miliki, panjenengan jual lagi dengan niat supaya mendapatkan laba, keuntungan. Nah itu harus ada proses tukar menukar. Oke. Kalau dapat waris, contoh, oke, si A pedagang, oke, wis pakai barangnya pakai, delalah si A meninggal dunia, oke, si A meninggal dunia, dia punya anak. Lah anaknya kan mewarisi, gitu Bapak. Nah karena anaknya tadi mendapatkan hartanya itu bukan dengan cara muawadhah, bukan tukar menukar tadi, dia mendapatkan warisan, maka dia tidak mengeluarkan zakat. Atau hibah atau pemberian. Ini panjenengan mau ngorok di balik itu ya. Bis buku ini ya, bis tak hibah menawar saya berikan kepada bis. Nah walaupun di total kabel mencapai nisab, karena ini pemberian ya, tidak muawadhah tadi,
tidak ada proses tukar menukar, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat isya. Kecuali ini loh, illa idza syarafa tijaratan, kecuali anak tadi yang mendapatkan warisan ya, atau seseorang yang mendapatkan pemberian tadi diniati nopo berdagang. Wis boleh warisan atau bapak istak kayak dagang di sana. Nah, maka awal haulnya dari dia niat itu. Nada depan, dari awal dia ingin berdagang nih Pak. Betul bingung. Pokoknya intinya kita mau orang, jadi tamaluk kepemilikan itu setelah ada proses nopo tukar menukar antara uang dengan barang itu. Kalau kepemilikannya itu karena waris atau karena pemberian, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali kalau diperdagangkan lagi. Ahli waris ini wow, wis nafta melok bapak wae bis-bisan sampeyan nanti kayak opo nek jadi dagangno. Nah, itu berarti sudah ada niatan haulnya dari awal niat itu tadi bulan apa? Ada. Terus yang keenam, Allah yaksidal kunyah aknal haul, hendaklah tidak bermaksud menyimpan aknal haul di tengah-tengah haul. Ya. Ayla yasrifu niyat al-tujarah. Fayadul istimal matalan. Disobu zakat tujarah. Pokoknya kita Pak. Jadi memang 1 tahun ini, haul ini, ya, memang benar-benar dia niat apa? Berdagang. Makanya sekali lagi, bab zakat ini bukan untuk dihelang. Ayat lagi panjenengan ini, tentang ini gitu. Jadi 1 tahun full itu memang harus niat apa? Berdagang. Kok nek panjenengan 10 lantok, wis ulang kali dagang. Setelah itu panjenengan niat bisa bukan dagang tak simpen wae. Maka karena masih 10 bulan atau 11 bulan dari haul, senajan itu setelah dihitung mencapai isok. Nah, di bulan berikutnya dia nggak jualan lagi, nggak niat dagang lagi, maka dia tidak terkena zakat. Jadi 1 tahun full itu harus nopo, harus dagang. Nah, ini orang-orang ada yang teman. Jadi contohnya modal panjenengan 100 juta. 100 juta. Terus perjalanan 1 tahun. Dengan saya ini perjalanan 1 tahun di total ya uangnya itu 200 juta. 200 juta. Nah, terus yang 20 juta itu diambil kebutuhan primer. Mungkin bayar listrik, bayar baju, ya, atau kebutuhan yang lain. Dan setelah dipotong itu kebutuhan primer itu. Lah maka cara menghitungnya 200 juta total standar 200 juta dikurangi modal kita tahu 100, terus dikurangi lagi kebutuhan primer itu pinter 20, berarti 200
dikurangi 100 dikurangi 20, nanti kita 80 juta. Nah, ya 80 juta. Maka cara menghitungnya, modal panjenengan yang 100-an, ya 100 juta ditambah 85, ya ditambah 8 juta, pindah 180 juta. Jadi kok 180 juta itu 2,5% ini. Nek 1 juta 2,5 juta, gitu. Ditambah 80, sekitar 4 juta, gitu. Terus gitu. Lah maka 180 juta, gitu. Yang 4 juta itu adalah bukan hak panjenengan, haknya fakir miskin. Jadi modal itu dihitung, Pak. Nah, oh ini kira-kira 1 juta. Nah, terus ditambah ini wow. Panjenengan asal katakan 200 juta total standar dikurangi modal, dikurangi kebutuhan primer. Hasilnya pinten. Nah, maka modal tadi ditambah hasil ini, Pak. Ketemu di pinten. Kalau mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, setelah ditotal, ya, kok gak sampai nisab? Nisabnya sama dengan emas. Pinten berarti? Saat ini emas 1 gramnya berapa? Saat ini harus berapa? Nah, itu perhitungannya sesuai dengan nomor bulan ini. Contoh gitu, saat ini emas mahal-mahal ini, padahal tahun ini sih dari sabun. Lah maka yang menjadi ukuran dia tahu ini. Saat ini 1,5 juta karena dasar sadar. Ini apa boleh? Nanti 1,5 juta berarti dikali 84, ketemunya ini. Pinter 125. Padahal ini sisa jutaan, berarti orang memiliki 84 juta sudah wajib zakat. Saat ini kalau dia memiliki 84 juta masih belum zakat. Kenapa? Karena harga emas naik. Jadi kalau ini jadi total, kalau memang di bawah 125 juta berarti masih belum mencapai nisab, tidak wajib zakat. Nanti badan bingung. Ya kalau lain mana sudah modalnya 1 juta. Terus dalam setahun itu makin total malih, asal pinten katakan 200 juta, dipotong nomor kebutuhan primer, katakan kebutuhan 20 juta, maka yang 200 juta tadi dikurangi modal ambil, dikurangi kebutuhan primer, dikurangi 900, dikurangi 20. Ketemu di 20 juta. Nah, maka cara menghitungnya modal yang 100 juta tadi ditambah 80 juta. 180. Nah, 2,5% ini. Itu hitungan ini. Ini sambung kisah ya. Makanya dia pertanyaan bisa ditanyakan di tempat mawangit. Sambut dimulai barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.